Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 15 Januari 2022. Mari sebelum kita beristirahat malam, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa, karena Bapa begitu mengasihi kami dan terus berkarya untuk keselamatan kami. Malam pemberian-Mu sudah menjadi bagian buat kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus menjalani perjumpaannya dengan Yohanes Pembaptis, dan kemudian ia dimeterikan dengan baptisan, dan kini Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun supaya ia dapat menjalani persiapan dalam rangka untuk memulai karya pelayanan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Dan 40 hari 40 malam lamanya Yesus berpuasa dan berdoa di padang gurun. Kita tentu menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak mungkin akan bertahan hidup
dalam kurun waktu yang begitu panjang dengan tidak dapat makan dan minum di dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu keadaan yang sangat sulit bagi kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas. Namun dalam bacaan ini kita belajar bahwa Yesus ternyata menjalani masa puasa selama 40 hari 40 malam. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa setelah 40 hari 40 malam lamanya Yesus merasa lapar. Dan pada saat Yesus merasa lapar, maka iblis menjumpainya dan mencobai dia dengan beberapa pencobaan kepada Yesus. Dan Injil Lukas pasal 4 mencatat paling kurang ada 3 pencobaan yang didatangkan oleh iblis kepada Yesus. Pencobaan yang pertama, iblis dengan tegas berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang kita tahu bahwa pada waktu itu sesuai dengan kesaksian Alkitab, Yesus sedang merasa lapar setelah menjalani puasa dan doa selama 40 hari 40 malam lamanya. Tetapi di saat Yesus menolak untuk menjadikan batu menjadi roti supaya Yesus dapat makan, sesungguhnya Yesus mau memberi penegasan bahwa manusia tidak hanya hidup dari makan dan minum saja, tapi bahwa manusia itu hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau bahwa manusia itu dapat hidup juga karena pemeliharaan dari Tuhan. Dan itu telah terbukti di dalam diri kehidupan Yesus Kristus, bahwa Allah Bapa menjamin kelangsungan hidup Yesus, memberi hidup bagi dia, memberi kekuatan kepada dia di saat dia menjalani puasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan karena itu, di saat dia mulai merasa lapar, pencobaan datang sehubungan dengan ia diperintahkan untuk menjadikan atau menyuruh batu-batu itu menjadi roti supaya dia bisa dapat menikmati. Yesus menolak dengan tegas pencobaan yang demikian. Sekali lagi, Yesus mau memberi penegasan bahwa kelangsungan hidup manusia di bumi tidak semata-mata terikat atau ada pada makanan dan minuman, tapi bahwa kehidupan manusia itu berlangsung juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian, pencobaan yang pertama ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan makan dan minum di dalam keseharian hidup kita. Tapi serentak dengan itu, kebergantungan kita kepada Tuhan mesti terus kita jalani dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kita dapat menjalani kehidupan itu bukan semata-mata dari makanan dan minuman yang memasuki tubuh kita, tapi sesungguhnya Allah dalam kedaulatannya
juga terus bekerja untuk menjamin kelanjutan hidup kita di bumi ini. Dan iblis ternyata tidak berhenti pada pencobaannya yang pertama, yaitu menyuruh Yesus, memerintahkan Yesus supaya Yesus menyuruh batu-batu menjadi roti. Justru pada pencobaan yang kedua, iblis membawa dan menempatkan Yesus di tempat yang tinggi, dan serentak dengan itu memperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia. Dan iblis kemudian berkata bahwa semuanya itu telah diberikan kepada dia, dan iblis akan memberikan kepada orang yang mau menyatakan penyembahan kepada dia. Ternyata di sini iblis memperlihatkan segala kerajaan di dunia dan menawarkan untuk memberikannya kepada Yesus, manakala Yesus berkeputusan untuk menyembah kepadanya. Tapi di sini kita bisa perhatikan, Yesus menolak pencobaan itu dengan berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini tidak ada dalam kekuasaan oleh satu kuasa apapun. Tidak ada di dalam kekuasaan satu pribadi yang lain. Semua yang ada di atas dunia ini ada di dalam kekuasaan Allah. Bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di atas dunia. Iblis tidak memiliki sesuatu apapun yang ada di atas dunia ini. Dan karena itu, baik iblis maupun manusia haruslah menyembah kepada pemilik satu-satunya, yaitu Allah. Dengan demikian, Yesus mau memberi penegasan bahwa semua yang kasat mata dan yang nampak di atas bumi ini, ataupun yang tidak nampak di atas dunia ini, sesungguhnya semuanya ada di dalam kemahakuasaan dari Bapa Surgawi. Ternyata iblis tidak berhenti dengan pencobaan yang kedua. Iblis kemudian membawa Yesus ke bebungan Bait Allah di Yerusalem dan menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata iblis memiliki banyak cara untuk mencoba Yesus. Tapi dari seluruh pencobaan yang dihadirkan oleh iblis, Yesus dengan tegas mengingatkan kepada iblis pada pencobaan yang ketiga dengan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan Dia tidak boleh dicobai, diuji oleh sesuatu apapun. Tidak ada yang bisa dapat mengatasi Dia, apalagi mencobainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, dari kisah pencobaan Yesus
di padang gurun ini, kita boleh dapat berefleksi untuk beberapa hal. Pertama, bahwa kita harus sadar bahwa di saat kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami banyak cobaan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus terus berwaspada dan terjaga di dalam hidup kita. Kita ingat Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dan mereka telah gagal dan jatuh ke dalam dosa. Kita juga ingat Daud tergoda oleh kemolekan tubuh dari Batseba, istri Uria itu. Akhirnya mereka telah terjebak dan hidup dalam persinahan. Atau kita juga ingat Yusuf yang hendak dicobai oleh istri Potifar. Tapi Yusuf telah berjuang untuk bisa dapat mengatasi cobaan itu, sehingga ia telah mengalami kemenangan. Ingatlah, banyak hal di sekitar kita akan menjadi sesuatu yang akan mencobai kehidupan kita. Banyak orang yang tergoda oleh harta dan oleh kekuasaan. Dan oleh karena tergoda dengan harta dan kekayaan, banyak orang ternyata tidak lagi hidup jujur. Mereka dapat menikmati atau mengumpulkan harta yang bukan dari hak mereka. Mereka telah merampas dan mengambil bagian yang bukan menjadi hak dalam hidup mereka, karena tergoda dengan harta, kekayaan, dan kekuasaan. Banyak orang juga yang tergoda dengan kuasa dan jabatan. Akhirnya orang saling menjatuhkan dan saling menciderai satu dengan yang lainnya. Kita harus berwaspada di dalam kehidupan kita, bahwa dalam hari-hari hidup kita bisa dapat dicobai oleh keinginan dan hawa nafsu kita sendiri, yang bisa menyeret kita untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak kudus dan menciderai Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus berwaspada dalam hidup ini. Kita harus sadar benar bahwa tidak ada satupun pribadi manusia di atas dunia ini yang bebas dari cobaan dalam hidupnya. Yesus Kristus yang adalah anak Allah juga dicobai oleh iblis. Karena itu berwaspadalah di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita dalam status dan keberadaan apapun di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita bisa mengalami berbagai pencobaan di dalam hidup kita. Sekalipun kita adalah pribadi yang setia berdoa, sekalipun kita adalah pribadi yang setia membaca kitab suci, sekalipun kita adalah pribadi yang selalu menunjukkan cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kita tidak pernah akan bebas dari cobaan. Sebab akan ada banyak usaha untuk menjatuhkan kita. Dan karena itu kita mesti berwaspada di dalam hidup ini. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid di saat dia berdoa di Getsemani.
Dia mengingatkan murid-muridnya supaya selalu berdoa dan berjaga. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kuasai diri kita. Selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Selalu meminta kelengkapan Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Supaya kita bisa terus dalam kekuatan Tuhan itu terjaga. Sehingga manakala ada cobaan, kita bisa terus bersandar pada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu, bahwa di dalam hari-hari hidup kami bisa menemui banyak cobaan dalam hidup ini. Karena itu kami mesti berwaspada dan tetap bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini kami akan beristirahat. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan ke atas kami dan beri urapan khusus kepada kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman ya Bapa. Dan bangunkan kami pada besok pagi, dan Roh Kudus boleh menggerakkan kami sekalian, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, supaya kami bisa bergegas pada besok pagi, mengambil bagian dalam persekutuan imamat percaya, supaya di gereja-Mu kami bisa menyembah hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman. Hamba juga berdoa untuk seluruh pemberita firman yang malam ini sedang mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka terus dilengkapi oleh kuasa Tuhan, mempersiapkan warta keselamatan, supaya besok pada kebaktian minggu para pemberita firman akan menyampaikan itu bagi umat-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus boleh menggerakkan hati umat Tuhan, jemaat Allah, supaya besok mereka bisa ambil bagian dalam kebaktian utama. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.